kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya dan suksesnya kegiatan ini. Kami juga menyadari bahwa selama proses kegiatan ini pasti akan kita temukan berbagai kekurangan. Untuk itu sebelumnya izinkan kami untuk memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar kesehatan ini. Semoga semua peserta seminar yang hadir saat ini mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini. Tidak lupa juga kami ingatkan agar kita selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Salam sehat. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Badan Litbang Kesehatan Kabupaten RI untuk membuka kegiatan seminar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan panitia yang telah disampaikan oleh Kepala Lokal Litbang Kesehatan Pangandaran, Ibu Rosiana Kalikula. Selanjutnya adalah pembukaan. Seminar daring ini akan dibuka langsung oleh pimpinan kami, Kepala Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada beliau, Bapak Kabadan Dr. Slamet MHP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Hewan Didi Budianto MKes, Direktur P2P VTZ, Dr. Panji Fortuna, MPC PhD, para kepala dinas yang hadir dan jajarannya dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung, Profesor Dr. Hewan Upi Sumawati, PhD, Profesor Dr. Agus Wandono, MBA PhD, dan para peserta hadirin yang saya muliakan. Sekali lagi saya mengajak kepada Bapak sekalian, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat karunia-Nya, sehingga kita bisa menyelenggarakan, bisa menghadiri workshop ini melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Rosiana Kalikula SKMMM, adalah bahwasanya salah satu tugas Loka Litbangkes Pangandaran adalah melakukan penelitian dan kemudian menyebarkan hasil penelitian tersebut kepada para stakeholder untuk perbaikan ke depan. Nah, pada kali ini diseminasi yang dilakukan adalah diseminasi hasil penelitian tahun 2020 dengan tema sinergitas Loka Litbangkes Pangandaran dalam upaya penanggulangan penyakit tular vektor dan COVID-19. Ini sangat-sangat strategis. Mari kita nanti diskusikan lebih panjang, lebih dalam lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, salah satu masalah kesehatan kita adalah masalah malaria. Ini kita sadari sama-sama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut telah dihasilkan komitmen global, regional maupun nasional, termasuk pemerintah kita. Nah, pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain adalah Kepmenkes nomor 293 tahun 2009 tentang eliminasi malaria dalam upaya menunjang program eliminasi malaria di Indonesia. Tujuan dari program penanggulangan malaria di Indonesia adalah mencapai eliminasi malaria. Tentu ada tujuan akhirnya adalah masyarakat sehat. Ini dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2030 kita harapkan betul-betul Indonesia secara nasional itu telah tereliminasi, dan ini tentu menjadi patron, menjadi program yang saat ini dipimpin oleh Bapak Didi Budianto dan tentu dengan timnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain upaya program nasional pada tahun 2020 ini, pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 telah menetapkan gawat daruratan akibat coronavirus di 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 di Indonesia.
pandemi COVID-19 sampai saat ini menjadi perhatian semua pihak, menjadi perhatian kita. Oleh karenanya ini juga hal yang sangat penting untuk kita bersama-sama mengatasi hal ini. Baik program penanggulangan malaria maupun yang lainnya, khususnya penanganan TB, juga di samping didukung anggaran APBD, APBN, bahkan dari development partner, dari Global Fund, ini semua fokus ke arah sana. Oleh karenanya saya pikir kita semua dalam diskusi, dalam action, dalam berkontribusi untuk mengatasi kesehatan, mari kita saling mendukung, saling sinergis, saling menguatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kajian dan penelitian terkait penyakit tular vektor, terutama dalam ini adalah malaria dan juga COVID-19, dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu, kami mengapresiasi kerja keras para peneliti di Badan Litbangkes, khususnya Lokalitbang Kesehatan Pangandaran dan jajarannya dalam melaksanakan penelitian di bidang penyakit tular vektor, malaria, dan penanganan COVID-19. Diseminasi yang dilaksanakan pada hari ini itu juga merupakan salah satu kegiatan sebagaimana kami sebutkan di depan. Oleh karenanya mari kita diskusikan, saling berbagi, saling sharing agar untuk perbaikan ke depan. Akhir kata, selamat mengikuti diseminasi. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Tak lupa saya ucapkan, mengingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dimanapun juga kita menjadi pemandu, pelaksana, penganjur untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melindungi upaya kita dalam mengatasi pandemi maupun penyakit-penyakit yang lain. Dan dengan memohon ridho dari Allah SWT, Lokakarya pada hari ini dengan tema diseminasi hasil penelitian Lokakarya Badan Litbangkes Pangandaran 2020 dengan tema sinergitas Lokalitbangkes Pangandaran dalam upaya penanggulangan penyakit tular vektor dan COVID-19 kita buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kabadan yang telah berkenan membuka seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita menginjak kepada agenda utama. Seminar ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pagi adalah terkait dengan penelitian dan berkaitan dengan pengendalian vektor dan sistem kesehatan. Kemudian kita lanjutkan sesi kedua di siang nanti yang berkaitan dengan penelitian-penelitian mengenai COVID-19. Langsung saja kita masuk kepada sesi pertama, seminar pada pagi hari ini. Pada sesi pertama ini juga terbagi menjadi 2 panel, yaitu panel pertama merupakan paparan dari keynote speaker kita dan paparan hasil penelitian. Kemudian panel kedua adalah sharing dari jejaring daerah. Panel pertama yaitu paparan dari keynote speaker dan dilanjutkan paparan dari para panelis akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Hewan Upik Kesumawati Hadi, MS, PhD. Profesor Upik adalah guru besar bidang entomologi kesehatan dan parasitologi di IPB. Memiliki sertifikat keahlian medikal entomologi dan parasitologi, medikal zoologi, dan K3 pestisida kesehatan. Riwayat pendidikan Prof. Upik, S1 Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan IPB, tahun 1983, kemudian S2 Magister Sains Entomologi Kesehatan tahun 1989, dan S3 PhD Oita Medical University dari Jepang. Aktivitas sehari-hari Prof. Upik adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB, dan juga Kepala Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan IPB. Kepada beliau, Prof. Upik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aryo. Apakah suara saya terdengar ya? Sangat jelas, Prof. Jelas, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan memandu acara pada panel yang pertama. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada hadirin yang saya hormati pada hari ini. Pertama kepada Bapak Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Bu. Iya, kemudian kepada Ibu Kepala Lokal Litbangkes Pangandaran, Ibu Rosiana Kalikula. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih. Iya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Direktur P2 PVTZ, Pak Dr. Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Prof. Kemudian kepada para narasumber yang lainnya, selamat pagi semuanya. Juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan jajarannya, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan jajarannya, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan jajarannya. Selamat pagi semuanya. Dan kepada seluruh panitia juga saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Juga kepada seluruh hadirin yang hari ini sudah bersedia memenuhi undangan untuk mendengarkan hasil seminar yang akan disampaikan pada hari nanti. Baik, izinkan saya nanti akan memandu acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini kita akan mendengarkan beberapa narasumber. Nah, narasumber yang kita tunggu-tunggu pada hari ini, yang pertama ini adalah keynote speaker yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Direktur P2 PVTZ, Bapak Dr. Hewan Didi Budianto, mohon maaf. Baik, tapi sebelumnya Pak Didi, saya suka salah terus, mohon maaf nih Pak. Sama aja Bro. Saya suka memanggil Pak DB, jadi bingung manggilnya. Baik Pak Didi, saya akan bacakan dulu ya CV Bapak. Ya, jadi Bapak Didi ini orang Surabaya asli, jadi lahir di Surabaya. Kemudian SMP, SMA, dokter hewan, MKes, dokter semua di Surabaya, coba luar biasa. Jadi kemudian sebelum menjadi Direktur P2 PVTZ, ini beliau merupakan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Saya tidak akan bacakan ya, karena banyak sekali ini pengalaman Bapak, jadi saya singkat saja, karena ini para hadirin sudah menunggu Bapak untuk berbicara. Sebelumnya saya mau bertanya, Bapak akan menunggu sampai akhir, sampai jam 10-an bersamaan dengan panelis yang lain, atau Bapak akan ada acara setelah ini, karena ini menyangkut diskusinya nanti. Ya, mohon izin Prof, karena kebetulan saya harus melakukan pemeriksaan swab. Jadi, iya, baik. Saya harus ke kantor untuk swab nantinya. Baik, kalau gitu nanti Bapak setelah menyampaikan keynote speaker, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk diskusi sekitar 10 menit ya Pak ya. Mungkin 5-10 menit begitu ya, untuk memberikan kesempatan bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Didi nanti. Baik, Bapak Didi, waktu saya sepenuhnya saya berikan kepada Bapak untuk monggo Pak, silakan. Ya. Terima kasih Prof. Upi. Iya. Ya, saya mohon bantuan untuk dibantu share screen ya, Pak Aryo. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Litbangkes, Dr. Slamet, kemudian Bu Rosiana, para Kepala Lokal Litbang, bohirnya ini. Dan di sini ada Pak Ses Badan Litbang, Pak Nana. Selamat pagi, Assalamualaikum. Juga kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili beserta jajarannya, Kepala Dinas Provinsi Lampung beserta jajarannya,
peneliti senior Dr. Panji Fortuna dan timnya tentunya. Juga ada pakar di sini Prof. Agus Wandono. Ya, selamat pagi Prof. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pada pagi hari ini. Ya. Izin saya menyampaikan apa yang sebenarnya kita lakukan upaya-upaya bersama terkait dengan eliminasi malaria. Ya, slide. Kita tahu bahwa Ibu Bapak sekalian, malaria ini masih menjadi suatu permasalahan, ya lanjut, masih menjadi satu permasalahan kesehatan di Indonesia, ya, di mana target kita tadi seperti Pak Kepala Badan Litbang sampaikan bahwa dengan adanya keputusan Menteri terkait dengan eliminasi malaria, maka paling lambat tahun 2030 Indonesia secara bertahap ini akan eliminasi malaria secara keseluruhan, ya. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah paling tidak 50% saja misalnya adanya satu sistem baik untuk memastikan tidak adanya penularan kembali, ini sudah menjadi satu keberhasilan 50%-nya jika ada sistem itu. Ya. Di samping itu tentunya yang lain adalah ada prasyarat-prasyaratnya, yaitu tidak ada penularan setempat selama mohon maaf. Ya, tidak ada penularan setempat sebelum selama 3 tahun berturut-turut, kemudian positif rate-nya kurang dari 5%, dan juga API-nya ini kurang dari 1/1000 penduduk. Jadi sebagai eliminasi malaria ini bukan berarti tidak ada kasus malaria gitu ya, tetapi justru bagaimana penularan setempat ini yang harus kita kendalikan. Ya. Oleh karena itu upaya ini kita lakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2030. Ya, lanjut. Nah, ini kebijakan program malaria, tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita tingkatkan diagnostiknya. Sementara ini diagnostik ini masih menjadi gold standar adalah mikroskopis dan RDT. PCR pada situasi tertentu. Misalnya ada hal-hal yang terkait dengan saat ini mungkin sudah muncul yang namanya Plasmodium knowlesi gitu ya, sehingga kita perlu melakukan satu PCR pada situasi itu. Ya. Kemudian ditunjang dengan jejaring pemantapan mutu di setiap jenjang atau level. Di samping itu program pengobatan tetap harus dilaksanakan dengan pengobatan standar lini pertama menggunakan ACT dan Primaquine, ya. Kemudian dengan menggunakan artesunate injection malaria, ya, untuk malaria yang berat, ya. Kemudian dilakukan juga surveillance, bagaimana peningkatan penemuan di daerah tinggi, endemis dan juga sedang. Kemudian jika ada kasus maka dilakukan penyelidikan epidemiologi dan survei migrasi di daerah yang endemis rendah dan juga yang sudah eliminasi atau yang bebas. Ya. Kemudian juga penanggulangan dan surveillance vektor dari malaria itu sendiri. Samping itu advokasi dan pastinya KIE pada masyarakat, ya, baik itu interpersonal komunikasi untuk perubahan perilaku maupun advokasi untuk peningkatan komitmen, ya, dari para pengambil kebijakan. Ya, lanjut. Kalau kita lihat situasi terus malaria saat ini, ya, saat ini Indonesia atau penduduk Indonesia 79,5% sudah hidup di daerah bebas malaria. Ya. Sisanya ya masih hidup di daerah endemis sekitar 21%-an. Ya. Kalau dilihat dari kabupaten kota, ada sekitar 316 kabupaten kota telah mencapai bebas malaria. Nah, kita lihat dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 ini, ada kecenderungan trennya menurun. Ya. Menurun, tetapi pada tahun 2014 sampai 2019 ini terjadi stagnan. Ini akibat dari tidak ada penurunan kasus di Papua, ya, karena memang sebagian besar kasus yang sekarang ini ada di daerah Papua, Papua Barat, dan NTT. Nah, ini stagnan ini bisa jadi seperti itu. Ya. Oleh karena itu, upaya-upaya apa tadi yang akan kita lakukan,
dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin perlu ditambahkan pendekatan yang lain ya. Ya, lanjut. Lanjut ya. Ini kabupaten kota kalau kita kaitkan dengan daerah yang COVID-19 ya. Positif malaria dan COVID-19. Jadi ada semacam sekitar 339 kabupaten kota itu ada kasus COVID dan malaria. 339 kabupaten kota. Kabupaten kota dengan kasus COVID yang tinggi banyak terjadi di kabupaten yang eliminasi malaria. Dan di sini ada penurunan kasus, penemuan kasus malaria hingga 40%. Ya, mungkin karena banyak di rumah dan lain sebagainya. Ya. Penurunan kasusnya ada sekitar 40%. Ya. Nah, ini jadi ada 339 dari 514 ya. Ya, lanjut. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat capaian eliminasi malaria dan API yang kurang dari 1/1000 penduduk, ini distribusinya ada seperti ini. Ada 3 provinsi kalau kita lihat, ya di atas itu 3 provinsi yang seluruh kabupaten kotanya telah mencapai eliminasi, yaitu Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Dan kita bisa lihat bagaimana yang biru itu adalah yang seluruh kabupaten kotanya sudah tereliminasi, ya kabupatennya. Kemudian yang kabupaten endemis rendah itu yang hijau, yang kuning itu sedang, dan yang merah itu tinggi. Ya, kita bisa lihat di Papua, ya, Papua Barat cukup tinggi, ya warna merahnya. Memang sebagian besar ada di sana. Ini terlihat di bawah bahwa 86% kasus nasional ini berasal dari provinsi Papua. Oleh karena itu stagnasi tadi mulai dari tahun 2014 sampai dengan 19 tadi bisa jadi sebagai salah satu penyebabnya adalah tidak turunnya kasus yang ada di Papua karena sebagian besar ada di sana. Ya, lanjut. Dalam evaluasi RPJMN dan Renstra tahun 2020, ini data per tahun 15 Desember, ya sebetulnya indikator targetnya adalah jumlah kabupaten kota yang mencapai eliminasi malaria. Nah ini mungkin salah persentase ya. Targetnya itu 325, saat ini capaiannya 316, kurang 9 kabupaten kota ya. Nah ini bukan 64% tapi sekitar 96-97%-an ya. Kemudian jumlah kabupaten kota yang mencapai API-nya kurang dari 1/1000 penduduk, ini sudah melebihi dari target. Target 466 yang tercapai 473. Ya, lanjut. Ini kalau dilihat bagaimana capaian endemisitas per provinsi. Ya. Dari data ini sementara per 15 Desember tahun 2020. Jadi ada 3 provinsi yang seluruh kabupaten kotanya telah mencapai eliminasi malaria, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Ya. Sedangkan ada 4 provinsi di mana seluruh kabupaten kotanya belum ada yang mencapai eliminasi malaria, yaitu Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Ya. Sedangkan NTT dan Maluku Utara pada tahun ini menjadi provinsi pertama di kawasan timur Indonesia yang kabupaten kotanya mencapai eliminasi malaria, yaitu Kota Kupang, Manggarai, dan Lantidore. Ya, lanjut. Nah ini, ya ini bisa kita lihat yang di bawah itu Maluku, Papua, Papua Barat 0%. Ya, terus lanjut. Ibu Bapak sekalian, ini adalah roadmap eliminasi malaria yang secara bertahap, di mana kita masuk dalam RPJMN tahun 2019, kemudian tahun 2025 ini indigenous terakhir di Indonesia. Kemudian tahun 2028, semua kabupaten kota eliminasi malaria, 2009 semua provinsi dan regional eliminasi malaria, dan 2030 Indonesia secara keseluruhan, secara nasional. Ya. Jadi ada 5 regional
secara tahapannya adalah regional Bali, Jawa Bali, ini targetnya 2003, regional Sumatera, Sulawesi, dan NTB, kemudian regional Kalimantan, Maluku Utara, regional Maluku dan NTT, serta regional Papua dan Papua Barat. Yang targetnya ada di tahun-tahun yang terjelas. Ya, lanjut. Nah, ini adalah situasinya per regional tadi. Kalau misalnya katakan regional Sumatera, Sulawesi, dan NTB, saat ini baru 67%. Ya, dari 164 dari 245 kabupaten kota yang sudah mencapai eliminasi. Kemudian kalau regional Kalimantan dan Maluku Utara ada sekitar 44%, yaitu ada 29 dari 66 kabupaten kota yang telah mencapai eliminasi. Kemudian regional Jawa Bali ini 95%, jadi 121 dari 128. Regional Maluku dan NTT ini mencapai ya 2 dari 33 kabupaten kota yang mencapai eliminasi. Masih sangat sedikit. Ya, apalagi di daerah regional Papua dan Papua Barat. Ini dari 42 kabupaten kota mencapai 0, masih belum ada. Hal inilah menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita mendorong agar betul-betul malaria ini bisa tereliminasi secara bertahap, ya, regional. Ya, lanjut. Kalau di Jawa Bali, di sini ada 7 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi di regional Jawa. Di Banten itu ada Kabupaten Lebak sama Pandeglang. Jawa Barat ada di Sukabumi, Pangandaran, ya, masuk Pangandaran ini. Kemudian Jawa Tengah, Banjarnegara dan Purworejo, Yogyakarta di Kulon Progo. Jadi ada 7 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi di regional Jawa. Ya, lanjut. Ini kasus positif sebagai kelengkapan malaria di Jawa Barat, ya, bahwa kita melalui SISMA, Sistem Informasi Surveillance Malaria, Jawa Barat ini rendah, ya, karena kasus semakin menurun dan kelengkapan lebih dari 90% hanya dilaporkan oleh 2 kabupaten saja. Nah, ini perlu adanya dorongan dari SK di jaring Vaskes, ya. Jadi kasus malaria terbanyak di Jawa Barat ini dilaporkan dari kota Depok, ya, hasil dari SISMA kita. Jadi kota Depok cukup tinggi, ya, hijau di pojok gitu. Ya, lanjut. Ini target malaria eliminasi di regional Jawa Bali, ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai pada tahun 2023 nantinya adalah verifikasi regional WHO. Saat ini 3 provinsi seluruh kabupatennya telah mencapai eliminasi malaria, namun belum ada yang mencapai eliminasi tingkat provinsi. Nah, ini ada beberapa hal, ya, yang perlu kita cermati dan kita dorong untuk level provinsi. Ya, lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, tantangan eliminasi di Jawa Barat, ya, lanjut. Ini masih ada 2 kabupaten yang belum mencapai eliminasi malaria, yaitu Kabupaten Sukabumi. Sejak tahun 2018 tidak ada kasus indigenous. 2, Kabupaten Pangandaran masih belum ditemukan kasus indigenous tahun 2019. Adanya penularan malaria lintas batas, ya, karena antara Pangandaran dan Cilacap. Ya, penularan di wilayah permukiman yang mungkin ilegal. Gitu, ya. Jejaring pemantapan mutu laboratorium malaria belum berjalan dengan baik. Ini tantangannya juga. Tantangan kita tahun ini dilakukan pelatihan petugas uji silang seluruh kabupaten kota. Di samping itu juga belum terbentuknya jejaring Fasiankes layanan malaria secara bagus, ya. Kemudian adanya ancaman penularan kembali akibat reseptivitas dan mobilitas penduduk. Ya, ini yang menjadi tantangan yang luar biasa. Memang mobilitas penduduknya cukup tinggi. Ya, ya, lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara mempertahankan eliminasi, status eliminasi ini? Yang jelas adalah
ada kegiatan pemeliharaan eliminasi ini. Yang pertama, penguatan komitmen pemangku kepentingan. Ini memang kalau tidak ada komitmen dari pemangku kepentingan, ya pasti akan terlewat gitu ya, untuk mempertahankan daerah ini bebas malaria atau tidak. Kemudian bagaimana menguatkan surveillance-nya, ya bagaimana surveillance vektornya, ya, migrasi dan lain sebagainya. Kemudian penguatan jejaring tata laksana untuk menjamin kemampuan mendiagnosis malaria secara dini dan mengobati dengan tepat. Dan yang keempat adalah penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru malaria. Yang kelima adalah penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dengan memfungsikan tim monitoring evaluasi malaria. Tim MONEF-nya. Ya, lanjut. Nah, untuk penguatan komitmen, ini kita lakukan komunikasi. Komunikasi, advokasi, motivasi, sosialisasi kepada pemerintah, ya, DPR, Bappenas, Kemendagri, Kemenko, PMK dan Kemendes, ya, desa, karena memang lokasinya dari desa, ya, pemerintah daerah, DPRD, dan juga pemangku kepentingan yang lain untuk mendukung secara aktif upaya mempertahankan daerah itu daerah eliminasi malaria. Mengalokasikan anggaran tentunya untuk kegiatan mempertahankan daerah tersebut, ya, sebagai daerah eliminasi malaria supaya tidak ada penularan kembali, baik itu melalui APBD, APBD 2 atau sumber-sumber yang resmi. Ya, lanjut. Sedangkan untuk penguatan surveillance, ya, ini perlu ada notifikasi, ya, lakukan notifikasi, respon kasus dan penyelidikan epidemiologi di setiap kasus yang positif. Kemudian kita lakukan surveillance migrasi dan surveillance faktor risiko serta pemetaan daerah fokus malaria per desa. Ya, lanjut. Nah, tujuan surveillance di daerah pemeliharaan ini adalah untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan indigenous, ya, setempat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kasus malaria ini yang masuk dari daerah lain. Ya, lanjut. Di samping itu memperkuat sistem pelaporan kasus, ya, yaitu membuat jejaring pelayanan malaria, baik diagnostik maupun pengobatan, kemudian merujuk bagaimana vaskes rujukan pelayanan malaria, dan selanjutnya adalah melaporkan kasus malaria ini secara rutin, termasuk yang zero. Ya, zero. Oleh karena itu, rumah sakit memang harus segera melaporkan kasus secara cepat ke puskesmas agar supaya bisa dilakukan kegiatan PE-nya, penyelidikan epidemiologi. Ini sangat penting untuk bisa mempertahankan itu. Ya, lanjut. Lanjut, ya, dan ini identifikasi daerah yang vulnerable, ya, daerah berisiko, ya, di mana daerah reseptif, kemudian juga di samping itu adalah mobilitas penduduknya di wilayah endemis malaria ini yang menjadikan daerah dari vulnerable, dan kita harus tingkatkan kewaspadaannya di daerah berisiko dan surveillance migrasi, survei kontak setiap kasus positif yang serta penanggulangan vektor di daerah tersebut. Ya. Lanjut. Ini surveillance migrasi malaria yang kita lakukan, yaitu dengan metode penemuan aktif di masyarakat melalui kader malaria yang memeriksa seluruh pendatang yang berasal dari wilayah endemis. Kita screening PKM di daerah berisiko atau reseptif, kemudian kita ada penemuan pasif, ya, caranya di klinik KKP, ya, kantor kesehatan pelabuhan, penemuan aktif di pelabuhan pada saat-saat tertentu seperti ada momen-momen hari raya atau Natal dan lain sebagainya, pemberian KIE tentang malaria pada pelaku perjalanan. Tujuannya sebetulnya adalah untuk mencegah terjadinya penularan malaria, terutama yang berasal dari kasus impor sebagai akibat dari migrasi penduduk tadi. Di mana tempat pelaksanaannya survei migrasi ini dilakukan oleh puskesmas beserta kader malaria di desa, selain juga dilaksanakan di KKP, ya, kantor kesehatan pelabuhan yang ada di pelabuhan laut maupun di pelabuhan udara. Ya, lanjut. PE yang dilakukan ini, yang setiap kasus malaria harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan asal penularan atau kasus indigenous atau kasus import ini.
Penyelidikan daerah fokus diperlukan untuk mengidentifikasi daerah yang benar-benar merupakan tempat penularan kasus. Yang itu kemudian kegiatan PE harus ditindaklanjuti dengan kegiatan penanggulangan, terutama jika ditemukan kasus indigenous. Ya, lanjut. Kemudian kita lakukan pemantauan atau follow up untuk pengobatan malaria jika terjadi kasus malaria. Ya, itu para penderita ini yang rawat jalan dilakukan pada hari ke-3, 7, 14, 21, 28 ya, dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Bila terdapat kejadian lebih buruk ya, gejala klinis selama masa pengobatan dan evaluasi, maka penderita segera dianjurkan datang untuk kembali menunggu jadwal tanpa harus menunggu jadwal berikutnya ya. Harus yang sesuai yang di atas tadi. Ya. Ini kalau rawat inap adalah penderita dievaluasi setiap hari dengan pemeriksaan klinis darah, malaria, kemudian secara kuantitatif hingga klinis membaik dan hasil mikroskopis negatif. Ya. Evaluasi ini dilanjutkan pada hari ke-3, 7, 14, 21, dan 28 dengan hasil pemeriksaan klinis dan sediaan darah yang secara mikroskopis. Ya. Lanjut. Nah, hal ketiga yang kita lakukan yaitu penguatan jejaring tata laksana. Yaitu kita lakukan uji silang sediaan darah di laboratorium rujukan kabupaten. Bila hasil pemeriksaan berbeda, diskonsen, uji silang dilanjutkan di laboratorium rujukan provinsi. Semua penderita positif malaria diberikan pengobatan sesuai pedoman tata laksana kasus malaria. Kemudian melakukan pemantauan atau follow up pengobatan malaria sesuai dengan pedoman, baik secara rawat jalan maupun rawat inap, memperluas jejaring tata laksana malaria, yaitu pelayanan kesehatan yang terkait dengan penemuan dan pengobatan malaria seperti puskesmas, klinik swasta, lab, laboratorium kesehatan, labkesda, laboratorium swasta, dan lain, rumah sakit rujukan, dan layanan farmasian, dan lain-lain. Perlu adanya penetapan fasiankes atau focal point untuk diagnosis tata laksana kasus dan logistik malaria. Kemudian perlu adanya hotline penata laksanaan kasus, supaya penguatan jaringan ini, audit kematian malaria. Ya, lanjut. Kemudian untuk penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru malaria, ini kita sudah punya Germas, ya, gerakan hidup sehat untuk kebersihan lingkungan. Kemudian mengaktifkan peran keluarga dalam mengenali gejala malaria dan pencegahannya. Mengaktifkan peran kader atau juru malaria desa dalam pengamatan kasus, jentik, tempat perindukan, migrasi penduduk ya di wilayahnya. Mengaktifkan masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pemanfaatan dana desa. Penguatan organisasi masyarakat yang terintegrasi untuk pencegahan penyakit tular vektor. Dan hal ini memang menjadi satu yang kita kasih tanda bintang untuk tahun ini. Kenapa demikian? Karena terus Ibu Bapak sekalian, karena terus terang selama tadi stagnasi ini bukan saja sebagai diakibatkan karena tidak turunnya kasus yang ada di Papua, ya, bisa jadi karena memang kemandirian masyarakat untuk bisa mengenali atau sense of belonging dari masyarakat itu yang mungkin perlu ditingkatkan. Ya. Strategi kita adalah dengan satu pendekatan sosioantropologi. Oleh karena itu, dalam tahun ini kita mencoba untuk bisa melakukan penguatan, ya, penguatan pendekatan sosioantropologi untuk bisa melakukan bagaimana masyarakat mempunyai rasa ikut memiliki masalah atau sense of belonging masalahnya menjadi lebih tinggi. Sehingga dengan demikian diharapkan nantinya solusi akan terbentuk oleh masyarakat itu sendiri dan otomatis segala macam sumber daya bisa dilakukan. Seperti contohnya dari pemanfaatan dana desa dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, lanjut. Waktunya Pak, mohon. Kemudian tinggal sedikit. Iya, silakan. Penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria. Ini dengan membuat jejaring kemitraan pemerintah dan swasta, melaksanakan kegiatan tim monitoring evaluasi malaria secara berkala dan melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor seperti itu. Ya, lanjut. Karena
Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Upi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi yang sudah menguraikan tentang tantangan eliminasi malaria dan cara mempertahankan status eliminasi. Ini adalah cara yang paling sulit nih Pak untuk mempertahankannya itu ya Pak ya. Jadi ya, memang ini perlu kerja keras kita semua dan perlu orang-orang itu merasa bahwa malaria itu memang menjadi masalah gitu. Masalahnya kalau di daerah itu malaria bukan masalah gitu ya. Terutama di daerah timur ya Pak. Iya. Ya, itu sudah biasa hidup dengan malaria. Iya, sudah berteman dari dulu. Baik Bapak Ibu hadirin, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin satu pertanyaan silahkan kepada hadirin yang ingin bertanya atau ingin menegaskan kembali atau ingin memberikan opini atau masukan barangkali. Silakan. Silakan. Adakah? Nih mumpung ada Pak Direktur di sini ya. Jadi bagaimana nih tantangan dan tadi ada Bu Ade tadi, Pak Ade. Bu Ade silakan. Silakan langsung aja Bu Ade. Bu Ade mangga. Ya, sudah raise hand Bu Ade, silakan. Bu Ade Febrianti Sinungan, silakan. Langsung saja Bu Ade, mangga. Apa masih di mute ya? Mohon dicek. Oh ya, sudah. Oh, silakan. Silakan Bu Ade. Perkenalkan, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Kami kan sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Akan tetapi pada saat surveillance migrasi kita juga belum terlaksana dengan baik. Kemarin kita ambil satu sampel, mungkin bisa dijelaskan teknisnya seperti apa untuk proses surveillance migrasi itu dalam format pelaporannya atau pihak-pihak yang terlibat. Itu saja. Ya, silakan Pak Didi, langsung saja dijawab. Iya, ya. Jadi surveillance migrasi ini kan dilakukan oleh teman-teman Puskesmas ya. Itu nantinya akan ada semacam toolsnya untuk bisa dilakukan bersama-sama. Kami pun juga siap ya. Untuk teman-teman di pusat untuk siap untuk bisa mendampingi teman-teman yang ada di daerah di kabupaten kota untuk bisa melaksanakan surveillance migrasi tersebut. Ya. Tapi secara teknisnya terus terang nanti kami akan coba hubungkan dengan teman-teman teknis ya yang ada di P2PTWZ. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Didi ya. Mudah-mudahan Ibu sudah puas dengan jawaban Pak Didi. Jadi silahkan nanti hubungi dengan timnya Pak Didi di P2PVTZ. Baik Pak Didi, karena waktunya sudah pas gitu ya, jadi on time betul